Oke, mohon maaf sebelumnya videonya terputus ya. Baiklah, kita lanjutkan kembali tadi sampai dengan komponen OCI ya. Nah, di sini komponen OCI-nya yang ada adalah hanya keuntungan yang belum direalisasi dari sekuritas ekuitas tersedia untuk dijual setelah dipotong pajak. Namanya unrealized holding gain on equity ya, securities ya. Nah, ini maaf ya, totalnya bukan 28 juta. Ibu salah lihat, 28 juta itu interest expense. Tapi totalnya adalah sebesar 30 juta. Oke, berarti kita sekarang tulis di sini sebesar 30 juta. Nah, karena ini unrealized holding atau berupa keuntungan tetapi masih memang belum direalisasi atau masih belum diakui gitu ya, maka tetapi sifatnya nambah ya. Nambah dari net profit after tax. Berarti 212 juta 200 akan ditambah 30 juta. Totalnya adalah 242 juta 200.000. Nah, ini yang dinamakan profit current period ya, atau net profit ya. Net current periodnya setelah OCI ya. Net profit after OCI. Nah ya, atau laba bersih setelah OCI 242 juta 200.000. Nah, baru ketika ditanyakan laba per saham, kita hitung dari sini ya. Dari 242 juta 200. Jadi dari setelah OCI-nya sendiri. Berarti 242 juta 200.000 dibagi di sini terdapat 100.000 lembar saham. Berarti ini akan dibagi 100.000 lembar saham. Maka hasilnya adalah 2.422. Ini namanya earning atau laba earning ya. Earning per shares atau laba per lembar saham. Nah, demikian pembahasan soal 2. Sekarang yang soal 3. Soal 3 juga sama, dia menyusun laba rugi dan penghasilan kompresif lain. Di sini sudah tersusun ya, sudah kayak tersusun ya, tetapi masih belum tersajikan seperti multiple step seperti ini. Nah, jadi kalian harus identifikasi komponen mana dulu yang masuk ke net sales, COGS ya, operating expense yang nanti akan membentuk gross profit, operating income ya, net profit before tax, net profit after tax, atau net profit after OCI. Nah, seperti biasa, kita identifikasi dulu net sales. Di sini net sales-nya adalah penjualannya sendiri 1.890.000. Nah, kalian nanti masukin ya. Sekarang kita hapus dulu komponen-komponen yang ini. Kita akan memasukin angka-angka yang baru di soal ketiga ya. Oke. Ini kita hapus ya. Nah, sekarang baru kita munculkan soal yang ketiga ya. Di sini net sales-nya adalah, oh iya, sama nama perusahaannya ya. Berarti perusahaannya bukan PT Buana di sini, tapi namanya PT Brahmana. Oke, PT Brahmana. Nah, net sales-nya di sini di PT Brahmana sebesar 1.890.000. Ya, kita masih dalam ribuan ya. Kemudian di sini akan ini udah dalam ribuan rupiah ya. Berarti kita langsung 1 juta, ini udah dalam ribuan rupiah ya. Langsung aja 1.800.000, berarti ini 1 miliar ya. 1.890 juta dikurangin COGS. COGS-nya berarti yang ini ya, beban pokok penjualan dikurangkan 817.000. Jadi kalian boleh pakai tanda minus atau boleh pakai tanda kurung ya. Maka hasilnya adalah sebesar 1.073.000 ya, atau 1.073.000. Kemudian kita masukin di sini apakah ada operating expense. Nah, ternyata ada ya, yaitu operating expense-nya beban penjualan 290 juta ya. 290 juta. Kemudian beban administrasinya 430 ya. 430 juta. Maka total operating expense-nya yaitu sebesar 720 juta. Nah, ini sifatnya sama kayak tadi ya, mengurang. Nah, maka gross profit dikurangin operating expense menghasilkan operating income nilainya adalah sebesar 353 juta. Nah, seperti ini.
Kemudian kita identifikasi juga ya, ada other income tidak. Ternyata di sini kita lihat other income-nya cuma satu ya, pendapatan investasi saja ya, karena tadi pendapatan bunga terpisah sendiri ya. Oke, berarti other income-nya cuma dividen revenue ya. Pendapatan investasi itu dividen revenue sebesar 39 juta. Maka di sini sifatnya nambah ya, ditambahkan totalnya sebesar 353 juta ditambah 39 juta, hasilnya adalah 392 juta. Kemudian akan dikurangin dengan beban bunga atau interest expense, yaitu sebesar 26 juta. Maka di sini kurangkan 26 juta. Nah, maka net profit before tax adalah sebesar 366 ya, 366 juta. Oke. Nah, kemudian di sini ada tax ya. Taxnya sendiri adalah yang ini, berarti utang pajak laba ya atas net profit. Ini kita asumsikan sebagai tax ya, karena berhubungan dengan pajak, cuman pajaknya belum dibayar, maka dimunculkan di situ nama akunnya adalah utang pajak. Maka di sini totalnya adalah utang pajaknya 91.800.000, sifatnya akan mengurangi. Maka total net profit after tax adalah sebesar 274.200.000 ya. Nah, tetapi di sini kenapa laba netonya 214.200.000? Ternyata ada di sini kasus baru ya, atau kasus yang tidak dimunculkan di soal 2 ya, yaitu pos khusus. Nah, pos khusus dari rugi dari pelepasan bisnis. Nah, mungkin di sini ada sebuah pelepasan bisnis ya, atau adanya sebuah perusahaan yang diakuisisi oleh perusahaan lain. Nah, ini tidak masuk ke OCI, tapi masuknya memang pos khusus di laporan keuangan laba rugi, tetapi masih sebelum OCI. Nah, berarti di sini ada namanya income from continuous ya, operation. Nah, income from continuous. Berarti di sini ada setelah net profit after tax itu sebelum OCI ada komponen, ini hapus dulu ya, ada komponen baru ya, berarti namanya istilahnya pos khusus ya, atau income from continuous operation ya. Jadi mungkin selama ini kita itu hanya sampai net profit after tax ya di perkuliahan pengantar akuntansi 1, tetapi di sini ternyata ada kasus lain gitu ya, ketika adanya sebuah kegiatan atau sebuah transaksi dari sebuah pelepasan bisnis. Nah, tetapi dia tidak masuk ke OCI ya. Nah, makanya di sini kita munculkan setelah net profit after tax ya. Totalnya adalah sebesar 60 juta. Nah, karena ini kerugian, maka sifatnya akan mengurangi ya. Maka ditotalkanlah net profit after tax 274.200.000 dikurangin 60 juta. Totalnya berarti 214.200.000. Nah, ini namanya net profit yang sedang berjalannya ya. Profit after tax setelah berjalan, atau net profit current periode. Nah, gini 214.200.000. Nah, sekarang baru kita munculkan OCI ya. Kita munculkan OCI. Nah, di sini kita identifikasi apakah ada komponen OCI. Ini udah masuk, juga udah masuk. Ternyata di sini tidak ada komponen OCI, maka OCI-nya tidak ada ya. Maka langsung saja di sini totalnya 214.200.000. Nah, sekarang earning per share-nya kita hitung. Di sini kita di soalnya, oh ya Ibu tidak masukin ya di sini. Ketika kalian lihat soal, lembar per sahamnya diketahui katanya sebanyak 100.000 saham. Nah, berarti seperti yang soal 2, 214.200.000 dibagi 100.000 lembar. Dibagi ya, maka total earning per share atau laba per lembar saham adalah sebesar 2.142. Nah, demikian soal ketiga. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.